wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan di malam hari ini biasa kita mengkaji tafsir syarat seorang wanita bolehnya berziarah kubur. Artinya ini masalah penting karena ziarah kubur itu salah satu ibadah yang bisa mengingatkan kita kepada kematian. Tapi hukum wanita berziarah kubur itu akan berbeda dengan laki-laki. Karena yang disunnahkan itu laki-laki. Yang harus sering melakukan ziarah kubur itu laki-laki sebenarnya. Tapi wanita itu boleh berziarah kubur tapi dengan beberapa syarat. Inilah yang kita akan bahas tentang syarat berziarah kubur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa atau ada 3 perkara. Pertama, ziarah kubur itu adalah perintah Nabi. Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaitukum ang ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, tetapi sekarang kata Rasul, kuperintahkan kalian ziarah kubur, karena itu bisa mengingatkan akhirat untuk kalian. Jadi yang pertama, ziarah kubur itu dalam rangka melaksanakan perintah Nabi. Yang kedua, ziarah kubur itu sangat bermanfaat untuk yang ada dalam kuburan. Untuk orang yang sudah meninggal yang ada di kuburan itu. Itu sangat manfaat kepada mereka. Makanya dengan datangnya kita ke kuburan itu bisa menjadi manfaat untuk orang-orang yang sudah meninggal. Entah orang tua kita yang kita kunjungi atau kerabat-kerabat kita yang kita, sanak saudara dan kawan-kawan yang mendahului kita meninggal dengan keimanan. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, ketika selesai menguburkan jenazah, apa kata Rasul? Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kalian. Fa innahul an yus'al. Karena sekarang mereka sedang ditanya. Artinya Nabi memerintahkan kepada kita untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Pertama, doa supaya dia diselamatkan dari fitnah kubur. Artinya kita berdoa kepada Allah supaya si mayat ini punya ketetapan dalam jawaban. Yang kedua, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosanya diampuni. Sebagaimana hadis Rasul, istaghfiru li akhikum. Mintalah doa ampunan untuk saudaramu. Jadi dengan ziarah kubur itu sangat bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, bermanfaat untuk kita yang berziarah. Bukan kepada orang yang sudah meninggal saja manfaatnya. Dengan kita berziarah kubur itu, dosa kami dimaafkan, begitu juga dosa kalian.
dan jika Allah berkehendak kami pun rasanya wa inna insyaallahu bikumul lahikun kami pun akan menyusul kalian tidak lama lagi. Menunjukkan bahwa kita diingatkan dengan yang sudah meninggal, dan mengingat kematian ini banyak faedahnya. Salah satunya kita akan segera bertobat dan tidak mempersiapkan dengan amal soleh dan tidak mungkin malas-malas untuk mengamalkannya, karena dia yakin dia akan mati dan setelah kematian ada kehidupan. Itulah 3 manfaat kenapa kita diperintahkan untuk ziarah kubur. Pertama, karena melaksanakan perintah Nabi. Yang kedua, karena bermanfaat untuk orang yang dikubur. Yang ketiga, karena bermanfaat untuk orang yang kita sudah tahu manfaat ziarah kubur. Lalu apa hukumnya berziarah kubur bagi wanita? Kalau bagi laki-laki sudah jelas sunnah, tidak perlu dibahas lagi. Kalau laki Bapak, kenapa kemudian kita khususkan ziarah kubur, pembahasan kita ini khusus wanita? Karena ada hadis masalahnya, di mana Nabi SAW mengatakan, nahan Nabi SAW atau la'anallahu zawaratil kubur, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Ini masalahnya. Ada hadis ini. Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Di sini maksudnya apa? Apakah mutlak seorang wanita tidak boleh? Ketika memberikan syarahan kepada hadis ini, kalimat zawarat, wanita-wanita yang berziarah kubur itu, Nabi SAW menggunakan mubalaghah, itu bentuk kata yang memiliki arti berlebih-lebihan. Jadi bentuk kata yang memiliki arti berlebih-lebihan itu dalam bahasa Arab. Zawarat ini siagul mubalaghah. Berarti kalau diartikan, Allah melaknat wanita-wanita yang berlebihan dalam ziarah kubur. Artinya berarti pemahaman kebalikannya, kalau wanita itu tidak berlebihan dan tidak sering, berarti boleh, gitu maksudnya, tidak terlaknat. Berarti yang dilaknat itu yang sering-sering datang ke kuburan, entah tiap Jumat, entah sebulan sekali, 2 bulan sekali, pokoknya sering. Itulah wanita-wanita yang dilaknat. Tapi kalau jarang-jarang, tas tahun sekali, gitu, pokoknya jarang, ya kadang ziarah kadang tidak, maka itu tidak terkena hadis ini. La'anallahu zawaratil kubur. Baik, kalau kita sudah tahu bahwa boleh seorang wanita itu berziarah kubur, tetapi tidak sering-sering, jarang-jarang, lalu apa syaratnya? Inilah yang kita akan bahas. Yang pertama, syarat wanita ziarah kubur itu, dia harus keluar rumah dengan menggunakan pakaian syar'i. Karena kan akan keluar ke tempat umum, maka sudah selayaknya seorang wanita kalau keluar rumah ya harus menggunakan pakaian syar'i, tidak menggunakan wewangian, bukan juga pakaian yang memfitnah, syuhrah gitu ya. Maka ini yang harus diperhatikan. Yang pertama, bicara soal pakaian, jangan keluar tabarruj, berdandan ala jahiliyah, sebagaimana Allah mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bertabarruj, gunakan pakaian syar'i kemudian keluar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, syaratnya keluarnya
dalam rangka untuk mengingat kematian. Jadi di seorang wanita kalau keluar untuk ziarah kubur sudah ada niat tuh, bahwa niat keluar ke kuburan itu untuk apa? Untuk mengingat kematian. Dan dengan mengingat kematian itu nanti akan lembut hatinya tuh. Karena biasanya orang yang keras hati itu karena tidak pernah ingat mati masalahnya, makanya keras hatinya. Jadi syarat yang kedua, diniatkan keluar untuk ziarah kubur itu untuk mengingat kematian. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, yang ketiga syaratnya adalah keluarnya dalam rangka ingin mendoakan keluarga. Umpamanya kita ingin ziarah ke kuburan orang tua, atau ke saudara, atau ke kerabat. Ya memang niat ke kuburan itu, untuk datang berdoa. Mendoakan kebaikan, semoga diampuni dosa-dosanya, dimudahkan hisabnya, diluaskan kuburannya, diterangi kuburannya, diangkat derajatnya di hadapan Allah, diampuni dosa-dosanya, diterima amalannya. Pokoknya kita doakan yang baik-baik untuk yang sudah meninggal. Itu niat keluarnya itu memang untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Kemudian yang keempat syaratnya adalah tidak boleh keluar dalam rangka niyaha. Jadi memang sengaja keluar itu ingin meratap di kuburan, ingin meratap nasib di kuburan. Mungkin yang meninggal suaminya, semenjak ditinggal suaminya itu kemudian anak-anaknya tidak terurus, nakal, susah diatur, susah cari nafkah, akhirnya sedih setiap malam. Akhirnya kemudian berkeinginan, besok saya mau ngadu kepada suami ke kuburan. Jadi tujuannya itu bukan mengadu, untuk niyaha, menolak takdir. Karena banyak mak-mak ini kalau ke kuburan dia ngadu pula di kuburan tuh. Nasib baik itu tak ada jawaban. Coba waktu ngadu pula ada jawaban. Mana ceritanya? Mungkin besok tak jadi lagi datang. Jadi ingat ya. Jadi tujuan ziarah itu bukan untuk ngadu kepada orang yang ada di kuburan tuh. Dalam arti kata tidak untuk niyaha. Untuk niyaha itu untuk menolak takdir. Ya. Jadi betul-betul datang ingin doa ke situ dan mengambil ibrah kematian. Kemudian yang kelima, tidak menghususkan hari, tidak menghususkan waktu. Karena menghususkan dalam sebuah ibadah itu perlu dalil. Kalau tidak ada dalilnya, bisa jatuh kepada perkara bid'ah, hal yang baru dalam agama. Maka tidak boleh semua hari itu sama untuk ziarah kubur. Karena ada orang yang menghususkan Jumat saja. Tidak. Senin sama dengan Jumat, Selasa sama dengan Jumat, semua sama. Hari di sisi Allah itu sama. Jadi tidak boleh menghususkan hari dalam ziarah. Kapanpun ziarah itu bisa. Ya, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, memang ziarah kubur itu kepada kuburan-kuburan yang memang ada hubungan dengan keluarga kita. Karena memang tujuannya kan ingin mendoakan mereka. Ya. Bukan kepada berziarah kepada kuburan-kuburan yang jauh dari rumah, kemudian ada niat meminta-minta. Seperti yang terjadi para penziarah kubur itu kan, jauh-jauh kuburannya, yang dianggap wali, yang dianggap orang saleh, kemudian minta-minta pula di situ. Minta jodoh, minta usahanya dilancarkan, minta supaya dimenangkan, dan begitu seterusnya. Ini kesyirikan. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau meminta langsung minta kepada Allah, ngapain minta ke kuburan? Kalau minta pertolongan langsung minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tidak berhajat dengan perantara. Jadi syarat seorang wanita ke kuburan bukan dalam rangka melakukan kesyirikan, meminta-minta di kuburan, tidak boleh. Karena banyak wanita-wanita yang berziarah kubur sampai di kuburan wali minta-minta pula dia di situ. Maka ini kesyirikan.
tidak boleh dilakukan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga di antara syaratnya adalah tidak melakukan hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi di kuburan tuh. Seperti menuangkan air. Kan kalau saya lihat itu ada orang yang bawa air, entah airnya itu mungkin sudah didoain atau apa gitu kan. Dibawa ke kuburan tuh, ditumpahkan di atas kuburan tuh. Atau sebagiannya itu bawa bunga, kemudian ditabur di atas kuburannya itu. Makanya lihat di pintu-pintu kuburan itu banyak orang jual bunga kan. Pertanyaannya manfaatnya apa bagi si mayat itu? Manfaat air itu apa atau manfaat bunga itu apa? Kalau si mayat ini berada di taman dari taman-taman sorga, nggak ada gunanya air itu. Kan Utsman bin Affan mengatakan apa? Seseorang di kuburan itu cuma ada dua. Dia berada di taman dari taman-taman sorga, di taman yang mengarahkan ke taman-taman sorga, atau dia berada di sebuah lubang yang mengantarkan ke neraka. Kalau dia sedang berada di taman sorga, nggak ada guna tuh air itu. Tuh apa air itu? Kalau dia memang sedang berada di lubang mengarah ke neraka, juga nggak ada manfaatnya. Emang bisa nolong air itu, atau bunga itu, atau tanaman yang ditanam di atas kuburan itu. Orang yang di kuburan itu tidak berhajat kepada itu. Orang yang di kuburan itu berhajat kepada doa. Kalau kita ingin mengirim pahala kepada orang yang sudah meninggal dan tidak ada khilaf dan disepakati, cuma dua. Satu berdoa, yang kedua bersedekah. Adapun perkara-perkara yang lain seperti baca Quran, umroh, haji, puasa dan begitu seterusnya yang dihadiahkan kepada orang mati itu diperselisihkan para ulama. Tapi yang disepakati yang jelas-jelas sampai itu cuma dua. Berdoa kepada Allah Azza wa Jal, bisa di rumah, bisa di masjid, ya. Dan jangan punya keyakinan bahwa doa di kuburan lebih mustajab. Dah. Bagaimanapun doa itu yang paling bagus dilakukan di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan bersedekah di kuburan. Karena banyak kemudian sekarang bisnis kuburan sekarang kan. Ada pin masuk kuburan para wali itu kadang-kadang ada kotak-kotak infak kan. Nah, jadi kesannya apa? Kesannya kemudian ada orang berpikir kalau infak di kuburan itu lebih afdol, lebih banyak pahalanya. Salah. Dan pertanyaannya, untuk siapa tuh uang yang ada di kuburan itu? Untuk siapa? Pertanyaannya, untuk juru kuncinya. Itu apa? Untuk siapa? Kan yang jelas-jelas saja lah infak itu. Kan masih bagus dia berinfak kepada fakir, kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, kepada pembangunan pesantren, pembangunan masjid, pembangunan sarana dakwah, dan itu lebih jelas kan itu ya. Makanya bersedekahlah ke tepat sasaran supaya lebih manfaat lagi dan pahalanya kita bisa kirim kepada keluarga. Nah, ini diantara syarat-syarat wanita itu boleh berziarah kubur. Kalau tidak ada syarat-syarat ini jangan ziarah kubur. Ya. Adapun adab-adab ziarah kubur ya ma'ruf, baik laki-laki atau perempuan sama saja. Ya, seperti datang kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Kemudian kita copot sandal. Kalau bisa jangan pakai sandal. Ya. Tapi kalau memang kuburannya berbahaya, banyak beling, banyak duri, yang pakai sandal. Maksudnya kalau memungkinkan tidak pakai sandal, jinjing saja sandalnya. Kemudian ketika sampai di kuburan yang kita ziarahi, entah kuburan orang tua, kerabat, berdoa. Jangan ngadap kuburan. Berdoa ngadap kiblat di samping kuburan. Karena ada orang doa ngadap kuburan, ngadap maisan itu. Kiblatnya ke sana, maisannya di sini, dia ngadap ke maisannya itu. Ya, jadi doa di samping kuburan itu bukan ngadap kuburan, tapi ngadap kiblat. Ya, mana kiblatnya nih? Oh sana, ya ke sana, walaupun di samping kuburan. Karena doa itu ada kiblatnya. Ya. Nah, kemudian yang didoakan juga jangan bakhil. Kadang-kadang kita ini datang ke kuburan orang tuanya saja didoakan, yang samping kiri kanan itu didoakan sama antum tuh. Doakan juga lah.
Ya, sekalian kita datang ke kuburan, kita khususkan doa kepada orang tua plus dengan kuburan orang-orang yang beriman di sekitar kuburan orang tua. Karena itu perintah Allah. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kepada saudara-saudara kami yang sudah meninggal yang mendahului kami dari keimanan. Kita disuruh berdoa bukan hanya kepada orang tua tetapi kepada semuanya. Apa manfaat doa antum? Kita enggak kenal mereka kok Ustaz. Boleh jadi entah mereka tahun berapa mati di situ. Ketemu pun tidak, beda zaman. Untuk apa masalah itu? Tapi kalau antum mendoakan ampunan kepada penduduk kubur, anggaplah di Tamiang sana. Berapa jiwa yang sudah ditanam di Tamiang coba? Anggaplah dari dulu sampai sekarang sudah ada 10.000 jiwa yang ditanam di situ. Dari orang-orang yang beriman ya, bukan orang-orang kafir. Kemudian kita doakan di situ, ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka. Berarti antum pulang itu membawa 10.000 pahala sesuai dengan jumlah mayat yang antum doakan. Dan tidak harus sebutkan satu-satu karena kita tidak kenal juga namanya. Ya, cukup kita mengatakan ya Allah ampunilah dosa orang-orang yang beriman yang ada di kuburan Tamiang ini kan. Berarti kan mencakup semuanya tuh. Kalau yang dikubur 10.000 berarti pulang bawa 10.000 pahala lah. Kan enak tuh. Ya, datang enggak bawa pahala, pulang pula gendong pahala banyak. Nah, kemudian juga di antara adabnya maka jangan menginjak kuburan. Karena banyak orang yang tidak paham bahaya orang menginjak kuburan itu. Bahaya. Seandainya ada besi panas diletakkan di atas kepala itu lebih baik dibandingkan kaki kita itu menginjak kuburan. Maka hati-hati. Dan alhamdulillah kuburan di tempat kita ini kan agak mudah ada jalannya, ya. Maka jalanlah di jalan-jalan yang memang sudah disediakan atau di samping-samping kuburan yang tidak menginjak kuburan. Dan apalagi jalan menginjak kuburan tak boleh. Berarti duduk di atas kuburan lebih tak boleh lagi. Ya. Karena ada orang-orang yang nampak kuburannya cantik gitu ya, pakai keramik gitu kan. Kesempatan kan. Duduklah di situ dia. Tak boleh duduk di atas kuburan. Sebagaimana di tembok sebenarnya tidak boleh juga ya, menembok kuburan itu tak boleh. Atau ngasih tulisan juga nggak boleh, ada hadisnya. Nggak boleh ngasih tulisan itu. Ya, jadi kuburan itu dan tidak boleh juga ditinggikan. Bahkan Rasul merintahkan kepada Ali supaya menipiskan kuburan dan disisakan 1 jengkal. Artinya tidak boleh sampai tinggi-tinggi kuburan itu. Boleh ya 1 jengkal di atas tanah. Makanya kita lihat kuburan para sahabat. Antum yang pernah umroh kemudian ke Madinah, tengoklah kuburan Baqi itu. Kan hampir nggak nampak mana kuburan sahabat itu. Ya kan? Nah, begitulah Islam gitu kan. Sebab kalau seandainya kemudian sampai dibangun, dikasih rumah, dikasih tabir-tabir, nanti takutnya gulu, ya, terjerumus kepada perbuatan berlebihan dalam agama. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara adab-adab yang dijelaskan para ulama tentang adab-adab seorang wanita berziarah kubur. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sampai di sini kalau ada yang bertanya silahkan.